Bagaimana cara menyusun pola makan yang baik untuk pasien diabetes? 1. Kandungan gizi seimbang dengan jumlah kalori yang berbeda-beda pada tiap diabetes. Jika diabetes memiliki berat badan yang berlebih, disarankan untuk mengonsumsi makanan dengan diet yang tinggi serat dan juga mengganti lemak jenuh menjadi tidak jenuh. Komposisi makanan yang sebaiknya ada di dalam setiap makanan diabetes harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. 2. Karbohidrat. Kalau kita lihat dari karbohidrat, secara umum ada dua, karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Yang sangat dianjurkan tentunya, karbohidrat kompleks. Contohnya karbohidrat kompleks sama dengan nasi, oats, pisang, brokoli, roti gandum, kacang-kacangan. Sedangkan karbohidrat sederhana yang kurang direkomendasikan, contohnya sama dengan permen, kue, biskuit, jus buah konsentrat, sereal. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang banyak serat yaitu di sayur-sayuran, kacang-kacangan, padi, tempe, tahu, dan lain sebagainya. 3. Bolehkah saya mengonsumsi gula? Boleh, hanya konsumsinya harus dibatasi. Yang disarankan adalah sama dengan orang tanpa diabetes yaitu kurang dari 5% kalori total. Gula di dalam bumbu masakan itu diperbolehkan, karena gula di dalam bumbu masakan akan memberikan rasa yang lebih baik dan enak dan juga makanannya dapat dikonsumsi oleh seluruh keluarga, bukan hanya untuk diabetes saja. 4. Protein. Protein adalah sumber zat pembangun yang berperan untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Protein hewani dan nabati harus seimbang jadi jangan terlalu banyak hewaninya juga jangan terlalu banyak nabatinya. Karbohidrat dalam makanan satu hari itu sekitar 45% sampai 65% dari kalori total, kemudian lemak sebaiknya 20% sampai 25% kalori total, sedangkan protein 10% sampai 15% kalori total. 5. Berapa banyak kalori total yang diperlukan seseorang dalam satu hari? Untuk menghitung kebutuhan kalori total dalam setiap harinya yaitu harus diketahui tinggi badan TB, berat badan BB, kemudian kita hitung berat badan ideal, BBI, sama dengan TB 100, 10% dari TB 100 setelah mendapatkan hasil BBI, dikalikan kembali dengan kalori basal yaitu laki-laki 30 kal dan perempuan 25 kal. Untuk menghitung kebutuhan kalori total rumusnya yaitu KKT sama dengan KKB plus persen KKB aktivitas persen KKB faktor koreksi, dan untuk aktivitas fisiknya ada 3 yaitu aktivitas ringan, sedang dan berat, sedangkan untuk faktor koreksi bisa dilihat dari umurnya 40-59 tahun minus 5%, 60-69 tahun minus 10%, lebih besar dari 70 tahun minus 20%. 6. Contoh menghitung kalori total, ibu rumah tangga, usia 42 tahun tinggi badan 165 cm melakukan aktivitas sedang. BBI sama dengan 165 sampai 110% 65. BBI sama dengan 65 6,5. BBI sama dengan 58,5. Kemudian kebutuhan kalori basalnya perempuan sama dengan 25x BBI. KKB sama dengan 25x 58,5. KKB sama dengan 1462,5. Dan kebutuhan kalori totalnya setelah dimasukkan dalam rumus. KKT sama dengan 1462,5 plus 20% x 1462,5, 5% x 1462,5. KKT sama dengan 1462,5 plus 292,573, 125. KKT sama dengan 1681,6 kal. Atau kita bisa bulatkan menjadi 1700 kalori. Mohon doa dan dukungannya. Segera didirikan, Klinik LKNU Bubutan. Demi perwujudnya pelayanan kesehatan berkualitas dan bermanfaat di wilayah Kecamatan Bubutan, Surabaya.